Saya bingung ini. Ada kiai, ada habib datang ke rumah saya. Mana yang harus saya utamakan, dahulukan? Ya tinggal pakai hadis. Qaddimu Quraisyan. Dahulukan orang-orang Quraisy. Siapa Quraisy? Ya si Habib. Rasulullah udah suruh. Bahkan Allah pun suruh dalam Al-Quran. Rasulullah suruh dalam hadisnya untuk mencintai keluarganya, mencintai anak cucunya. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar akhlak, melanggar adab kepada Rasulullah. Kalau umat Islam diharuskan punya adab, harus punya cinta kepada Rasulullah, ya semestinya ente sendiri, Bib, harus punya adab, harus cinta kepada Rasulullah dengan cara jangan mencemarkan nama baik Rasulullah. Kalau memang ente darahnya Rasulullah, jaga nama baik Rasulullah. Rasulullah itu datang ke alam dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Ini cucunya yang ngaku cucunya malah merusak akhlak Nabi. Ucapan-ucapan yang kotor, menghina orang lain, menghina ulama-ulama lokal, nenteng-nenteng pedang kayak jagoan. Emang itu akhlaknya Rasulullah? Emang Rasulullah mengajarkan seperti itu? Ente ini yang ngaku darahnya Rasulullah tidak menghargai Rasulullah itu sendiri. Ente ini mencemarkan nama baik Rasulullah, nyuruh orang untuk mencintai, nyuruh orang untuk punya adab, dirinya sendiri tidak punya adab. Kalau memang mengaku Rasulullah itu adalah kakekmu, ya jaga nama baik kakekmu. Jangan merasa orang yang lebih suci, karena menurut Allah sendiri bahwa semua manusia itu di hadapan Allah itu sama, kecuali keimanan dan ketakwaannya yang dibedakan, bukan duriahnya, bukan darahnya. Sekalipun darah Rasulullah kalau kelakuannya buruk, ya tidak terjamin. Bahkan di ayat Al-Quran sendiri, bagaimana Allah menjelaskan di dalam kisah Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh itu mempertanyakan tentang anaknya yang ditinggalkan. Allah menyebutkan bahwa itu bukan bagian daripada anakmu, wahai Nuh, katanya. Karena apa? Karena anaknya itu membangkang, tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Artinya, kalaupun memang ente ini darahnya Rasulullah, kalau kelakuan kayak begitu, ya bisa saja Anda itu tidak diakui sebagai Ahlul Bait. Kalau Anda baca ada orang yang namanya Salman Al-Farisi, yang dimana Salman ini adalah orang Persia, tetapi orang ini begitu patuh kepada Rasulullah sehingga Rasulullah berkata bahwa Salman Al-Farisi ini bagian daripada kita, Ahlul Baitku, itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengakui Ahlul Bait jika orang bukan darah keturunannya, tetapi jikalau orang itu patuh taat kepada Rasulullah, kepada Allah, maka itu diakui sebagai Ahlul Baitnya. Nah, sementara jika ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah tapi akhlaknya sombong, suka menghina, seperti yang banyak beredar di video-video, ya ini dipertanyakan nantinya, bahkan bisa tidak diakui oleh Rasulullah. Ente ini kalau memang merasa Habib atau keturunan Rasulullah, harusnya sadar kenapa orang pribumi banyak yang gusar atau mempertanyakan tentang kehabiban-kehabiban yang ada di Indonesia. Ya karena tingkah laku
ada seseorang atau salah satu orang yang mengaku Habib tapi kelakuannya bikin risih, istilahnya mencemarkan nama baik Habib itu sendiri, mencemarkan nama baik Rasulullah, Rasul yang selama ini dijunjung tinggi. Ini diperburuk dengan orang yang mengaku keturunan Rasulullah tetapi akhlaknya seperti itu, yang akhirnya ya begitulah. Coba seandainya kalau kelakuannya ya normal-normal saja seperti ulama-ulama yang lain atau seperti Habib-Habib yang lain lah yang baik-baik, mungkin Habib-Habib yang ada di Indonesia itu mau benar Habib keturunan Rasulullah, mau enggak, kalau memang itu baik-baik saja ya enggak ada masalah apa-apa. Tetapi kalau terjadi seperti ini, banyak beredar Habib kok begini, kok begitu, yang akhirnya mempertanyakan. Jadi jangan menyalahkan pribumi atau umat NU lah, yang karena di sini yang menerima hadis tentang kehabiban itu ya NU. Nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Coba dengar, apakah ucapan ini pantas yang diucapkan oleh seorang Habib, yang semestinya seorang Habib itu ya setidak-tidaknya harus berusaha untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah, yang dimana Rasulullah biarpun disakiti, biarpun digimana-gimanain, tetap dia itu sayang kepada orang yang menyakitinya. Ya ini ngatain ulama-ulama dengan kata-kata kotor seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Maka wajar kalau orang-orang mempertanyakan tentang kehabibannya, harus tes DNA apakah benar atau tidak, karena umat Islam meyakini kalau darah Rasulullah itu suci, maka akhlaknya pun, akhlak keturunannya pun harus ya setidak-tidaknya jangan sampai seperti ini, seperti itu. Walaupun umat Islam ini sadar bahwa biarpun bagaimanapun Habib itu ya manusia, tetapi jangan sampai keterlaluan seperti ini. Begitu, Bib.